Kita beri sedikit kritik eklesiologis terhadap kebingungan Protestan berhadapan dengan salib. Kentara bahwa sebenarnya mereka bukan Kristen, ya. Yang pertama, ada fragmen epistemik, gereja tanpa pusat otoritas. Perdebatan Protestan tentang salib menunjukkan apa yang sudah lama dikritik. Tanpa magisterium, otoritas ajaran gereja, kebenaran iman menjadi barang tawar-menawar. Setiap pendeta atau apologet merasa berhak memberi tafsir sendiri. Inilah wajah eklesiologi Protestan, komunitas tanpa jantung, tubuh tanpa kepala. Secara filosofis, ini mencerminkan atomisasi epistemik, di mana doktrin direduksi menjadi opini pribadi. Yang kedua, salib itu pusat keselamatan yang kehilangan status ontologis. Dalam Katolik, salib bukan hanya momen sejarah, melainkan misteri yang dihadirkan secara sakramental dalam Ekaristi. Gereja bertindak sebagai subjek kolektif yang terus-menerus mengaktualkan karya Kristus. Dalam Protestantisme, karena sakramentalitas ditolak, salib direduksi jadi peristiwa lalu atau bahkan peristiwa halu yang hanya bisa diingat, diperdebatkan, dan diinterpretasi. Eklesiologinya kehilangan ontological grounding. Tanpa tubuh gereja, misteri salib tak bisa hadir di sini. Jadi kalau sepintas lalu seolah-olah benar. Mana ada sesama Katolik berdebat tentang penyaliban Yesus. Makanya Protestan nih yang berdebat sana sini. Kita memang kelompok debat. Debat ini tidak dilarang ya, tapi saya tidak tahu semakin ke sini. Aduh, motivasi orang ini kita tidak tahu. Saya waktu bawa materi apologetika di Surabaya, lalu saya mendapatkan pertanyaan yang keren menurut saya. Mereka bilang, Pak, saya lihat apologet di Indonesia, dia sebut beberapa nama. Kayaknya kurang koordinasi. Jadi satu ngomong lain, satu ngomong begini. Jadi kurang kesatuan hati, kurang duduk bersama. Jadi yang ada serang menyerang, jemaat yang bingung. Ya, tentu kalau orang melakukannya karena dia memang pejuang kebenaran, ya Tuhan yang menguji lah. Sekarang ini kita mau cepat-cepat menuduh atau menghargai. Wah, ini pasti benar. Tahu dari mana? Kau pernah tinggal dengan dia? Kalau hanya lihat di video 10 menit, saudara pernah tinggal dengan dia, pernah makan bersama, pernah bergaul dengan dia 1 bulan lamanya, minimal. Berarti jangan buru-buru dulu. Langkah paling aman menurut saya mendoakan. Karena kita tidak tahu yang tanggap ini tujuannya apa. Kalau live di TikTok, kadang-kadang orang mau cari koin, lumayan loh, live di TikTok bisa dapat sekian ratus ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Romo Patris Allegro dari Katolik ya, tertawa melihat apa yang terjadi di antara para Polikardus Protestan ya. Dan ini sesuai dengan apa yang dia sampaikan selama ini. Betapa kacau balaunya ajaran Protestan lantaran mereka tidak punya magisterium. Mereka tidak punya wewenang orang-orang dalam mengajar. Setiap orang berhak untuk menafsir sendiri ajaran di dalam kitab sucinya. Setiap orang merasa pantas, merasa dibimbing oleh Roh Kudus untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Hasilnya, kurang lebih 60.000 denominasi Protestan muncul dalam waktu 500-an tahun, teman-teman. Itulah bentuk dari kacau balaunya Protestan yang disampaikan oleh Romo Patris Allegro ya. Dan karena kita adalah channel berita, tentu saja kita harus tampilkan semua data-datanya. Dan sekali lagi ya, bagi teman-teman yang belum tahu, terjadi perseteruan kembali antar para Polikardus Protestan. Setelah sebelumnya, zaman dulu beberapa tahun yang lalu viral, perseteruan antara mereka memperebutkan status Yesus. Apakah Yesus adalah satu dari 3 bagian? Atau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri setelah dia kembali ke surga, atau Yesus hanyalah ciptaan mula-mula? Terjadi perbedaan pendapat, terjadi saling serang, saring berdebat antar para Polikardus ini, yang sampai detik ini belum selesai juga.
Kalau sudah selesai agak mending, tapi sampai detik ini belum selesai juga. Bahkan sudah 2000 tahun, teman-teman. Mereka terus berpolemik mengenai status siapa itu Yesus. Bayangkan, tokoh sentral dalam kekristenan, tokoh yang dianggap Tuhan bagi mereka, itu ternyata statusnya sampai hari ini masih belum final. Masih belum selesai, teman-teman. Tidak cukup sampai di situ. Baru-baru ini kita dikejutkan kembali dengan fenomena pernyataan Edi Sidabutar mengenai rencana penyalipan Yesus itu adalah rancangan iblis, bukan rancangan Allah Bapa. Iblislah yang merencanakan Yesus untuk mati disalib. Dan tentu saja itu mendapatkan penolakan yang sangat besar oleh Kristen mainstream pada umumnya. Para pendeta bersuara. Para Polikardus yang tidak setuju bersuara dengan lebih lantang, mengutuk, mengecam apa yang disampaikan Edis. Tetapi Edis tidak sendirian. Edis juga didukung oleh para minionnya, oleh para rasulnya. Ada Sofiatul, ada Ki Ahmad, ya. Terus ada Elia Miron, teman-teman. Bahkan Saipudin ikut di kubu Edis Sidabutar saat ini. Dan ini membuat kekacauan ini makin panas, makin melebar kemana-mana. Dan tentu saja, Katolik sebagai saudara tua, lewat Romo Patris Allegro, hanya bisa tertawa. Hanya bisa tertawa mengatakan inilah buah dari protes yang kalian lakukan kepada Katolik pada zaman dulu. Inilah kalau ajaran tidak punya kepala. Ada tubuh, tapi tidak ada kepala. Ada komunitas, tapi tidak ada jantungnya. Semua hanya opini pribadi, semua merasa pantas menafsirkan ajaran kekristenan. Setiap dari mereka ibarat paus ya, bagi kelompoknya sendiri. Dan inilah hasil dari protes-protes tersebut, teman-teman. Dan kali ini kita akan tampilkan bagaimana Romo Patris Allegro tertawa, teman-teman ya. Dan tentu saja tidak adil kalau kita hanya melihat dari satu sisi. Kita akan dengar dari Romo Patris, dan tentu saja kita akan dengar juga dari versi teman-teman Protestan yang dalam kali ini diwakili oleh pendeta Mel Atok ya, salah satu pendeta kondang juga yang saya rasa cukup pantas lah mewakili teman-teman dari Protestan. Kita dengarkan dulu versi Romo Patris Allegro dan bagaimana tertawa serta bahagianya Romo Patris Allegro melihat carut marut ini. Salve fratres, mari kita beri sedikit kritik eklesiologis terhadap kebingungan Protestan berhadapan dengan salib. Kentara bahwa sebenarnya mereka bukan Kristen ya. Yang pertama, ada fragmen epistemik, gereja tanpa pusat otoritas. Perdebatan Protestan tentang salib menunjukkan apa yang sudah lama dikritik. Tanpa magisterium, otoritas ajaran gereja, kebenaran iman menjadi barang tawar-menawar. Setiap pendeta atau apologet merasa berhak memberi tafsir sendiri. Inilah wajah eklesiologi Protestan. Komunitas tanpa jantung, tubuh tanpa kepala. Secara filosofis, ini mencerminkan atomisasi epistemik, di mana doktrin direduksi menjadi opini pribadi. Yang kedua, salib itu pusat keselamatan yang kehilangan status ontologis. Dalam Katolik, salib bukan hanya momen sejarah, melainkan misteri yang dihadirkan secara sakramental dalam Ekaristi. Gereja bertindak sebagai subjek kolektif yang terus-menerus mengaktualkan karya Kristus. Dalam Protestantisme, karena sakramentalitas ditolak, salib direduksi jadi peristiwa lalu atau bahkan peristiwa halu yang hanya bisa diingat, diperdebatkan, dan diinterpretasi. Eklesiologinya kehilangan ontological grounding. Tanpa tubuh gereja, misteri salib tak bisa hadir di sini dan kini di dalam Protestantisme. Yang ketiga, ketidakmampuan menjaga kesatuan iman. Kasus Edis TV hanyalah gejala. Hari ini dia bilang salib rencana iblis, besok pendeta lain bantah, lusa muncul tafsir baru lagi. Eklesiologi Protestan memang memungkinkan skisma internal tanpa akhir. Secara metafisik, ini buah dari prinsip sola scriptura yang tidak punya mekanisme pemersatu. Gereja Katolik justru menjaga kesatuan doktrin karena mengakui otoritas kolegial, paus dan para uskup sebagai penerus para rasul. Yang keempat, eklesiologi Katolik itu gereja sebagai memoria viva, ya, kenangan yang hidup. Salib bukan hanya diingat memoria historis, tetapi dihadirkan memoria viva.
Gereja Katolik dengan liturgi, devosi, dan sakramen adalah tubuh Kristus yang terus menghidupkan salib. Tanpa eklesiologi sakramental, Protestan hanya punya narasi tanpa tubuh, hanya firman tertulis tanpa firman yang hidup. Konsekuensi praktisnya, Protestan adalah gereja berubah jadi arena debat tanpa otoritas. Salib hanya bahan diskusi, iman direduksi jadi pengetahuan proposisional. Akibatnya jemaat dibuat bingung, iman jadi retak. Katolik, gereja tampil sebagai ibu yang menjaga kesatuan iman dan menghadirkan salib dalam hidup umat. Misteri tidak dibongkar habis untuk memuaskan logika, tetapi dihidupi dalam partisipasi liturgis. So, kritik eklesiologis utama, Protestantisme gagal menjaga kesatuan doktrin karena menolak struktur sakramental dan magisterial. Hasilnya, misteri salib yang seharusnya menjadi pusat keselamatan direduksi jadi bahan debat akademis yang steril. Gereja Katolik justru tampil sebagai subjek historis metafisik yang menghadirkan salib Kristus secara nyata dalam liturgi dan devosi. Dengan kata lain, Protestan tinggal kuah kosong. Bukan? Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Ya, beberapa hari terakhir kita melihat parade kebingungan Protestan soal salib ya. Satu pendeta bilang A, satu bilang B, satu bilang C, satu bilang D, seolah-olah meyakinkan tetapi tetap saja rapuh dan umat semakin bingung. Protestan semakin membingungkan. Kelihatan mereka bersikap seolah-olah punya kepastian, tapi lubang yang sama tidak bisa dihindari. Protestan akhirnya jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Mari kita lihat parade teologi Protestan soal salib. Yang pertama, Episkop Daniel ya, dia bilang Allah cuma rencanakan keselamatan, salib itu proyek iblis yang kemudian dipakai Allah. Jadi Allah di sini seperti penonton kaget. Kok ada salib ya? Ya sudah, sekalian kugunakan. Inilah Allah reaktif, Tuhan yang selalu keduluan langkah salib. Nah, kemudian MYM melawan Daniel. Salib dan keselamatan satu paket dalam dekret Allah, khas Calvinisme. Sebuah detail sudah tertulis, jadi MYM itu hanya menjalankan dekret Allah untuk membantah ini episkop ya. Terdengar gagah, tapi hasilnya Allah jadi sadis. Sang Bapa seakan sengaja merancang pengkhianatan Yudas, kebencian imam, dan palu Romawi. Bahkan tanggapan Allegro. Allah berubah jadi Bapa penuh kasih, dari Bapa penuh kasih menjadi arsitek penderitaan. Keren juga ya bidat-bidat Calvin ini. Kemudian ada Weli Ministry dan Deki. Rupanya mereka lebih rapi tapi sama saja. Mereka bilang salib murni rencana Allah sejak sebelum dunia ada. Iblis dan Yudas 0 kontribusi, termasuk Deki dan Weli 0 kontribusi. Keren di atas kertas, tapi tetap meninggalkan bayangan seram. Allah yang berkenan meremukan anaknya sendiri. Ya, sementara Patrice Allegro dan Gereja Katolik adalah jalan tengah yang lurus. Tidak sibuk podcast untuk mengajarkan orang jatuh ke lubang yang sama dan membingungkan orang. Katolik tidak masuk ke dalam jebakan karikatur yang dimulai oleh Edis dan bom-bom itu. Allah Katolik bukan gumunan, ya reaktif, bukan sadis, melainkan logos, rasional, berdaulat, dan penuh kasih. Bagaimana bisa? Dengan distingsi yang orang Protestan alergi dengar. Apa itu? Metafisika klasik. Yang pertama, voluntas positiva, Allah menghendaki keselamatan. Kemudian voluntas permissiva, Allah hanya mengizinkan kejahatan, lalu menatanya jadi jalan keselamatan. Kemudian causa prima versus causa secunda. Allah menopang sejarah, tapi dosa tetap milik Yudas, imam, dan Pilatus. Hasilnya, Allah berdaulat penuh tanpa pernah menjadi dalang dosa. Salib bukan rencana iblis, bukan pula sadisme Allah, melainkan misteri kasih di mana kejahatan manusia diizinkan lalu diputar balik jadi kemenangan. Jadi Protestan ribut sendiri. Ada yang bikin Allah kelihatan lemah, ada yang bikin Allah jadi tiran. Katolik tetap tenang dengan logika utuh. Allah yang konsisten,
yang berdaulat tanpa jadi jahat, yang penuh kasih tanpa jadi reaktif. Singkatnya, hanya Katolik yang mampu menjaga wajah Allah tetap murni, bukan karikatur buatan Protestan. Kenapa saya bilang ini karikatur buatan Protestan? Proposisi Edis yang kemudian disanggah oleh bom itu berasal dari asumsi dualistik yang salah. Tuhan dan iblis ditempatkan di satu meja, lalu dikasih undian, mau pilih Tuhan atau pilih iblis. Bodoh. Kalau Estra Soru bilangnya kacau bro ya, kacau bro. Inilah yang sedang terjadi di antara para Polycarpus Protestan tentunya ya. Kalau saya sih bilangnya Polycarpus sajalah. Walaupun memang mayoritas mereka, bahkan bisa dibilang 99% Polycarpus yang ada di media sosial ber-KTP Protestan, mengaku sebagai Kristen Protestan ya. Tetapi sekali lagi, kita tidak akan mengatakan mereka dari Protestan, kita tidak akan mengatakan mereka Kristen sejati, mereka hanyalah orang yang menumpang Kristen Protestan, mereka hanyalah orang yang memanfaatkan Kristen Protestan untuk keuntungan mereka pribadi. Dan itu bisa kita lihat dari bagaimana kelakuan mereka. Apakah kelakuan mereka mencerminkan ajaran Kristus, ajaran Kristen? Silakan kalian yang nilai sendiri. Karena setahu saya tidak begitu. Dan kalau teman-teman Kristen mengaku, iya mereka Kristen. Ya, saya juga jadi no comment lah. Apakah Kristen mengajarkan seperti itu? Mengajarkan kekacauan, mengajarkan benih-benih perpecahan. Kalian yang nilai sendiri. Oke, di kesempatan kali ini yang akan kita soroti adalah tentu saja jawaban dari Pendeta Mel Atok mengenai konflik ini. Tentu saja konflik ini akan coba terus diredam oleh beberapa pendeta yang merasa bahwa yuk kita harusnya satu tubuh, harusnya kita bersatu, jangan sampai kita tercerai-berai, jangan sampai malah kita membuktikan apa yang disampaikan oleh orang-orang luar benar adanya. Kan gitu. Jangan sampai Romo Patris tertawa atas ributnya kita. Jangan sampai orang Islam ya mengatakan bahwa tuh lihat ajaran kalian memang kacau balau. Bahwa firman yang ada di dalam Quran itu benar adanya. Inilah yang coba dicegah oleh beberapa pendeta atas kacau balaunya konflik yang terjadi di internal mereka. Segala cara dilakukan untuk mendamaikan orang-orang yang berkonflik. Tapi sekali lagi teman-teman, benarlah firman Allah, ya. Benarlah firman Allah dengan segala kesuciannya, di mana dikatakan jangan berpikir mereka bersatu padu. Mereka tercerai-berai dan itu dibuktikan. Ya, dibuktikan teman-teman, bukan hanya klaim, bukan hanya tulisan yang ada di kitab, seperti yang di sebelah-sebelah gitu ya. Kalau kita nggak, terbukti semua kebesaran Quran, semua yang ada di dalam Quran satu persatu ditampakkan kepada kita. Dan kita lihat bagaimana tercerai-berainya mereka. Oke, kita akan dengarkan bagaimana jawaban dari Pendeta Mel Atok atas konflik internal yang terjadi di tubuh Protestan saat ini ya. Bagaimana dia mencoba meredam ini, dan kita tahu Pendeta Mel Atok adalah salah satu pendeta yang tidak mau ikut-ikutan, karena di satu sisi Edis secara pribadi punya hubungan yang dekat dengan dia. Saat Mel Atok ke Amerika, Edis lah yang menemani dia, yang mengantarkan dia pelayanan dari satu gereja ke gereja yang lain. Dan mereka sempat ngobrol-ngobrol dan cukup dekat secara hubungan. Sehingga menurut Pendeta Mel Atok, sangat disayangkan kalau teman-teman Kristen menyerang Edi Sidabutar yang dianggap sebagai pahlawan bagi mereka, dianggap sebagai tokoh yang bisa membuat marah umat muslim, ya, tokoh yang bisa melampiaskan emosi-emosi para Polycarpus dan laskarnya yang ada di Indonesia tentunya, yang nggak berani kan gitu. Nah, jadi segala cara dilakukan untuk mendamaikan, tetapi kita tahu cara pendamaian dengan cara, ya, mendamaikan orang dengan cara yang abu-abu itu malah akan mendatangkan konflik-konflik berikutnya. Akan mendatangkan masalah-masalah yang lain. Kita dengarkan dulu dari Pendeta Mel Atok ya. Jadi kalau saya pintas lalu seolah-olah benar. Mana ada sesama Katolik berdebat tentang penyaliban Yesus. Makanya Protestan nih yang berdebat sana sini. Kita memang kelompok debat. Debat ini tidak dilarang ya, tapi saya tidak tahu semakin ke sini. Aduh, motivasi orang ini kita tidak tahu. Saya waktu bawa materi apologetika di Surabaya, lalu saya mendapatkan pertanyaan yang keren menurut saya.
Mereka bilang, Pak, saya lihat apologet di Indonesia, dia sebut beberapa nama. Kayaknya kurang koordinasi. Jadi satu ngomong lain, satu ngomong begini. Jadi kurang kesatuan hati, kurang duduk bersama. Jadi yang ada serang menyerang, jemaat yang bingung. Ya, tentu kalau orang melakukannya karena dia memang pejuang kebenaran, ya Tuhan yang menguji lah. Sekarang ini kita mau cepat-cepat menuduh atau menghargai. Wah ini pasti benar. Tahu dari mana? Kau pernah tinggal dengan dia? Kalau hanya lihat dia video 10 menit. Saudara pernah tinggal dengan dia, pernah makan bersama. Pernah bergaul dengan dia 1 bulan lamanya. Minimal. Berarti jangan buru-buru dulu. Langkah paling aman menurut saya mendoakan. Karena kita tidak tahu yang tanggap ini tujuannya apa. Kalau live di TikTok, kadang-kadang orang mau cari koin. Lumayan loh, live di TikTok bisa dapat sekian ratus ribu. Bisa tambah-tambah doi baras. Dan memang ada trik-trik tertentu. Bahkan saya pribadi di awal-awal pelayan, saya juga tidak percaya bahwa saya melakukannya tulus semua. Diri saya tidak percaya. Karena dalam kesadaran tertentu, di saat tertentu, waktu dulu-dulu saya menanggapi. Memang saya cari viewers. Saya tidak tahu orang lain, pengalaman saya begitu nah. Apa hubungannya coba beta hantam Atta Halilintar itu apa hubungan? Itu kan itu trik lama, trik dulu kalau artis, contoh dunia artis. كل المعلومات عن أجودة في 10 ثوان. فنادق رخيصة، طيران رخيص. Dia disorot. Saya pernah begitu. Awalnya saya pikir, wah ini paling bersih. Omong kosong. Beta dapati saya juga bohong. Maksudnya bohong di sini adalah saya punya hati. Saya rasa tidak penuh, lurus banget gitu di awal main media sosial. Kalau Yahya Waloni mungkin karena memang beta lagi marah waktu itu. Saya tidak tahu menahu kalau Yahya Waloni, saya tidak tahu efeknya seperti apa. Memang itu bikin saya marah, almarhum itu. Saya baru pulang pelayanan, lalu orang kirim di video, aduh beta langsung emosi. Dan itu saya ada pikiran apa-apa bilang, oh nanti viewers tidak ada itu. Itu memang murni emosi. Semua tim kumpul, saya ujangin dia itu. Saya mau coba ulang marah kayak begitu lagi, tidak bisa lagi. Karena itu asli, marahnya asli. Bukan marah setting-setting kayak mau buat marah, tidak bisa begitu. Saya marah tuh butuh pemicu. Dan waktu itu salah satu pemicunya Yahya cukup bikin saya marah dan aduh saya hantam betul-betul. Dan itu dalam 1 minggu, subscriber saya, YouTube saya 1 minggu pengikut 50 ribu. Orang mencari 5 ribu, 3 tahun berapa. 1 minggu 50 ribu Yahya tuh. Tapi selanjutnya beta mulai agak kurang apa ya. Kalau menurut beta video Yahya masih mending. Tapi kemudian beta tanggapi Mongol. Beta bisa rasa di situ. Tidak setulus menanggapi Yahya. Saya rasa di situ. Saya tanggapi siapa lah. Pokoknya beta lihat di media sosial. Artis ganggu Kristen atau putar balik firman. Besu taruh. Tapi setelah beta uji tidak semuanya. Makanya hati kita tuh kan licik ya. Yeremia 17 ayat 9 itu. Dikatakan apa di sana? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Iya, jadi memang salah satu yang harus kita doakan ya hati kita sendiri, motivasi kita. Tapi saya rasa jujur bahwa pernah saya motivasi juga tidak sepenuhnya. Kadang-kadang mau cari terkenal juga. Saya begitu. Kalau yang sekarang saya tidak tahu. Makanya ya saudara lihat-lihat saja, takutnya kita sibuk cari terkenal, akhirnya jadi tontonan buruk bagi umat. Itu maksud saya. Dan saya harus bertobat dari motivasi itu. Begitu. Di sisi lain ya orang bisa terkenal atau tidak Tuhan yang angkat.
Tapi saya tidak ada urusan, itu urusan Tuhan Allah lah. Urusan saya mengakui bahwa dalam perjalanan dunia media sosial saya, ada motivasi cari top juga. Begitu. Dan itu harus bertobat. Itu aja. Jadi kalau yang sekarang ini bertengkar begini ya, ini juga harus hati-hati. Semua yang bertengkar, periksa diri, hati harus murni. Tadi malam kita sudah ngomong data dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Bagaimana syarat seorang menjadi seorang apologet ya. Perhatikan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu syarat yang pertama. Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Makanya istilahnya kuduskanlah Kristus di hati. Jadi mesti terima Yesus sungguh-sungguh. Banyak juga yang tidak bertobat. Mungkin hanya cari makan. Tahu-tahu bermain media bawa-bawa nama Tuhan. Ini bahaya. Ya, kemudian. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Iya, yang berikut harus siap sedia segala waktu dan yang kedua harus lemah lembut dan penuh hormat. Lemah lembut di sana bukan berarti tidak pernah marah, bisa marah kalau sudah sesat dan mengganggu tubuh Kristus harus marah. Seperti khotbah-khotbah yang sering saya sampaikan. Harus marah. Tetapi marahnya marah benar ya, marah dengan hati yang tulus. Seperti Yesus marah, Musa marah. Ya, Musa marah yang benar, ya, Musa marah yang salah itu yang berakibat Musa tidak masuk tanah Kanaan. Itu harus hati-hati di situ. Lalu Saul juga marah dalam 1 Samuel 11 ayat 6. Dia dipenuhi Roh Kudus dan dia menjadi marah. Itu marah kudus. Lalu Paulus marah, Yohanes Pembaptis marah. Itu marah benar. Marah dengan hati yang murni. Makanya ayat 16 dia bilang apa? Dan dengan hati yang murni. Iya, hati nurani yang murni. Karena hati ini licik, maka harus murni. Murni pertama harus terima Yesus, murni kedua harus bergaul dengan Tuhan melalui firman, murni ketiga harus berdoa, murni keempat kalau ada dosa mengaku. Yesus dosa lah bilang saya benar, itu tidak akan murni. Akui aja, tidak apa-apa. Saya berani akui di sini. Tidak apa-apa, aku mau malu, aku memang begitu Pak. Mau acting di sini kok jadi kesannya paling suci palsu. Suci yang benar itu ketika dosa diakui, dibersihkan, itu suci benar. Penyucian terjadi oleh Roh Kudus. Begitu sih Pak. Jadi itu hal yang pertama. Tapi hal yang kedua, saya percaya, ini saya menyatakannya dengan tegas. Saya percaya Kristen Protestan itu agama benar. Sejak reformasi Martin Luther, Protestan lahir, ini agama benar. Karena agama benar, maka banyak setan mengganggu. Nangkap ya? Kalau agamanya tidak benar, tidak akan diganggu. Wih, kesannya aman-aman, itu perlu dicurigai. Jangan sampai agama setan, makanya nggak ada yang ganggu. Agama benar pasti diganggu. Maka ada sisi positif Pak, dari perdebatan antara Protestan Pak. Karena Protestan ini agama benar, maka semua mau masuk di dalam Pak. Saksi Yehova juga ngaku Protestan. Coba di Indonesia, Saksi Yehova agama Kristen apa? Protestan. Karena kebenaran itu ada pada Protestan. Saya berani tegas menyatakan ini dan saya siap mempertanggungjawabkan ini. Agama benar itu ada pada Protestan. Setan tahu kebenaran itu ada pada Protestan. Maka setan yang penipu itu, entah dia adu domba sesama pendeta kah, atau ada pendeta yang lancang membuat ajaran-ajaran bengkok, ada orang yang ngaku apologet, tidak jelas sekolah teologi di mana, background teologianya seperti apa, sok-sok ngajar seolah-olah orang pintar. Nah, ini harus didebat. Harus didebat. Jadi perdebatan di antara Protestan tidak selama bermakna negatif. Positifnya itu Pak. Makanya kalau ada yang aneh-aneh tentang Yesus, harus debat. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini Kristen, Protestan, agama kacau. Tidak, justru benar. Makanya setan berusaha bikin kacau. Dan orang-orang yang tahu kebenaran itu menghantam setan dengan skala strategi kekacauannya itu. Maka kelihatan kayak ribut. Padahal menurut saya tidak juga. Jadi ada negatifnya, ada positifnya Pak. Jadi kalau negatif tinggal periksa hati supaya kita jangan menyerang, membabi buta. Tapi kalau demi kebenaran, tak usah jaga perasaan siapa-siapa Pak.
hantam saja. Begitu. Mau sapa ke sapa, mau berteman sekalipun harus ditegur. Kalau tegur tidak mau dengar, harus hantam keras. Tapi jaga hati juga gitu. Jadi ini serba butuh penyerahan kepada Roh Kudus. Begitu Pak. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat jelas dari Bapak Gembala. Kita akan ke penanya dalam ruangan ini kepada Bapak Ibu Jemaat. Kalian sudah dengar sendiri ya, itulah jawaban dari Pendeta Mel Atok yang bercoba diplomatis dalam hal ini. Dia mengatakan harus lihat dulu. Ini niatnya apa? Niatnya ingin mengatakan kebenaran atau hanya ingin popularitas? Dan kita tahu banyak orang ya sekarang sok-sok ngomong agama, tapi di belakang kelakuannya beda. Sok-sok suci di depan kamera, tapi di belakang banyak sekali hal-hal yang nggak benar yang dia lakukan. Ini yang coba dipertegas oleh Pendeta Mel Atok. Ya, harus selami dulu isi hati orang. Dan dia mengatakan dia tidak punya hak untuk menghakimi baik itu Edis, Pak Bom-Bom, maupun pendeta-pendeta lain yang ikut berkonflik. Termasuk Elia Miron juga tentunya ya. Dia nggak punya hak untuk menghakimi mereka. Tetapi ada satu jawaban yang menurut saya cukup klise, cukup konyol yang dijawab oleh Pendeta Mel Atok. Yaitu apa? Dia mengatakan inilah bukti Protestan itu ajaran yang benar. Inilah bukti Protestan itu berasal dari Tuhan. Karena banyak sekali cobaan yang terjadi pada Protestan. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin Tuhan yang benar, ya, tidak memberikan cobaan. Tidak mungkin iblis membiarkan agama yang benar melalang sendiri tanpa ada masalah. Itu yang ingin coba atau narasi yang ingin dibangun oleh Pendeta Mel Atok. Bahwa Protestan dengan konflik-konflik yang terjadi antar mereka itu adalah pembuktian bahwa iblis terus mencobai, iblis terus mengganggu agama yang benar. Ini yang saya bilang jawaban yang menurut saya sangat munafik, sangat klise dari seorang Pendeta Mel Atok tentunya ya. Jadi kalau dia bilang kita harus lihat dari positifnya juga. Positifnya ini membuktikan Protestan benar. Apakah seperti itu? Apakah ingin mengatakan bahwa Katolik ya, yang jarang sekali ada konflik ya, karena kita tahu Katolik itu sangat patuh kepada magisterium, kepada pemimpinnya, kepada guru-gurunya, sehingga apakah Mel Atok ingin mengatakan bahwa Katolik itu berasal atau memang sudah mengikuti iblis, sehingga iblis tidak mengganggu lagi yang sudah jadi pengikutnya, yang diganggu yang belum jadi pengikut iblis, kan gitu. Kalau kita lihat teman-teman ya, hal ini tentu saja ada benarnya dan ada salahnya juga. Ya, ada benar, ada salah. Yang pertama, kita setuju bahwa iblis pasti akan mengganggu agama yang benar. Iblis akan mengganggu orang-orang yang masih ada di jalan yang lurus. Itulah kita lihat. Para ustadz, ulama, itu cobaannya ngeri teman-teman. Ulama itu cobaannya jauh lebih gede, jauh lebih besar daripada orang-orang yang biasa-biasa saja. Apalagi kalau orang yang memang sudah jahat. Yang udah jahat ngapain lagi diganggu gitu kan. Udah ngikuti jalan iblis. Kan gitu. Para penjahat yang suka membunuh, mencuri, dan sebagainya. Mereka udah ikut iblis gitu. Ngapain lagi dikasih cobaan sama iblis. Kan itu yang ingin dibilang oleh Pendeta Mel Atok. Tapi faktanya, para penjahat pun masih banyak cobaannya. Anaknya sakit. Ya. Anaknya jadi sakit, keluarganya berantakan, sehingga dia jadi emosi, sehingga dia jadi melampiaskannya ke kejahatan yang berikutnya. Itu juga terjadi. Ya, jadi nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu ya. Jadi ada beberapa sisi yang harus kita lihat. Kalau ulama sendiri cobaannya besar, yes. Ulama biasanya cobaan jauh lebih besar. Ya, kenapa? Karena iblis ingin menggoda. Itu benar juga. Tapi kalau kita lihat ini, masalah di Kristen Protestan teman-teman. Hal ini timbul karena mereka pada dasarnya memang punya konflik sendiri dalam hal kepentingan. Coba saya tanya, ini yang sedang berkonflik ini, Polycarpus semua. Apakah mereka ini adalah perwakilan Protestan yang resmi? Kalau kalian bilang kayak Deki Ngadas, Esra Soru, ya, Muri Wali, ya mereka mewakili gereja mereka. Artinya mereka mewakili denominasi Kristen mereka yang benar. Yang ini mewakili reform dan sebagainya gitu kan. Memang mereka perwakilan atau yang punya kapasitas mewakili. Tapi bagaimana dengan Pak Bom-Bom, Edis, Wak Donat? Apakah mereka mewakili denominasi mereka? Tentu saja tidak. Kan nggak mungkin. Ya, orang-orang
GBI atau GP apa ya, Pentakosta di Indonesia, GPDI, gerejanya yang dibangun oleh si Wak Labu. Apakah mau Wak Labu yang mewakili? Tentu saja tidak. Kan gitu. Sekarang kalau kita bicara iblis, nah inilah salahnya manusia, kadang-kadang suka sekali menyalahkan orang lain, menyalahkan makhluk lain. Kalau dia buat maksiat, dia buat dosa, yang dia salahkan apa? Ini iblis nih menggoda saya gitu kan. Padahal dia yang pingin. Padahal dia yang ingin melakukan hal itu. Yang disalahkan iblis. Sama seperti yang dilakukan oleh pendeta Mel Atok ini. Nyalainnya iblis atas konflik yang terjadi ini. Iblis lah yang memecah belah Protestan sehingga ada denominasi begitu banyak, saling bertentangan gitu kan. Oke, iblis menggodai. Tapi bagaimana kalian tunduk kepada Allah, kepada Tuhan yang benar, supaya kalian tidak terjerumus kepada iblis. Dicobai itu haknya iblis. Betul nggak? Iblis memang tugasnya mencobai kita. Tapi kalau kalian sampai jatuh, itu salah siapa? Salah iblis atau salah kalian? Salah kalian kalau sampai jatuh ke dalam pencobaan tersebut. Kalau kalian sampai berkonflik, kalian sampai ribut, kalian sampai berantem, yang salah kalian, bukan iblis. Iblis itu hanya menggoda. Hanya menggoda. Tapi ujung-ujungnya keputusan pada kalian. Kenapa kalian mau ribut? Kenapa kalian mau berkonflik? Coba lihat di Islam. Setiap ada aliran-aliran sesat yang baru bermunculan, apa yang kami lakukan? Cut. Ya, kita langsung bereskan. Dicobai dengan dimunculkannya orang-orang aneh. Iblis pakai orang-orang yang aneh untuk membuat ajaran-ajaran Islam yang sesat. Ya, itu memang haknya iblis. Itu memang tugasnya iblis. Tapi umat muslim ya langsung ambil tindakan tegas. Langsung membereskan masalah tersebut. Artinya apa? Inilah kelebihan Islam. Kami dibujuk rayu oleh iblis untuk membuat ajaran-ajaran yang menyimpang. Tapi kami punya landasan. Kami tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kami bereskan. Ini yang membedakan kita dengan teman-teman kita di sebelah. Mereka ikuti apa maunya iblis, terus nyalain iblis. Nggak fair, teman-teman. Ya. Kenapa kamu membunuh? Bujuk rayu iblis. Apakah setan bilang, oke, karena kamu dibujuk rayu iblis, iblis yang masuk penjara. Kamu, ya udahlah, karena kamu silap-silap dikit, masuk aja lah. 3 minggu, 1 bulan gitu. Bisa nggak gitu? Nggak bisa, teman-teman. Ya. Nanti di akhirat nanti pun, di hari penghakiman nanti, kalian nggak bisa bilang, saya dibujuk iblis, ya ini salah Allah, kenapa Allah biarkan iblis itu membujuk rayu kami? Seandainya tidak ada iblis, kami tidak mungkin melakukan hal itu. Halo? Bisa gitu, teman-teman? Coba saya tanya. Bisa kalian nyalain iblis nanti di hari penghakiman? Buat pendeta Mel Atok nih, Anda kan salah-salahkan iblis nih. Bisa nggak Anda nyalain nanti? Iya Pak, ya ini gara-gara iblis nih, dulu suruh saya begini, suruh saya ngomong ini, suruh saya debat sama teman saya, ya gara-gara pemahaman ini. Halo? Kita bisa lihat yang dikedepankan egois, ya keinginan pribadi, pingin mencuri domba orang lain. Tapi yang disalahkan iblis, setiap hari nyalakan iblis. Apalah kalian ini? Nggak ada salah iblis pun disalah-salahin lagi ya. Bahkan bisa jadi iblisnya nggak sempat rayu mereka. Bisa jadi kan gitu. Iblisnya belum merayu mereka. Mereka udah duluan berantem. Iblisnya bilang, loh kok gua? Mereka berantem sendiri. Gua aja nggak ngomong apa-apa. Bisa jadi kan. Nah itulah, jangan menyalahkan orang lain. Ya, kalau memang kalian berantem, ya akui itu karena ego sendiri. Itu karena keinginan sendiri. Nah kayak Mel Atok ini kan bagus gitu. Ada pengakuannya. Ada pengakuan bahwa dia salah, bahwa dia yang jatuh ke dalam dosa, bahwa dia tidak murni, ya, tidak murni untuk pemberitaan firman Tuhan, tapi masih ada egonya sendiri, masih ada keinginan sendiri. Itulah kenapa umat muslim setiap hari dalam sholatnya selalu minta apa? Petunjuk. Supaya kenapa? Supaya jangan kita lakukan sesuatu itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena ego saya. Jangan sampai saya buat konten ini karena saya ingin viral, saya ingin terkenal, bukan karena lillahi ta'ala. Umat muslim selalu minta itu. Dan alhamdulillah ya, sampai detik ini teman-teman, kita masih sadar bahwa kita adalah tempatnya salah, manusia itu sering melakukan khilaf, dan kita selalu minta ampunan. Saya setuju untuk apa yang disampaikan Mel Atok, bahwa kadang-kadang ada orang yang mengedepankan ego. Ya sama, kayak saya nih ya. Bisa jadi saya buat konten karena kesal dengan seseorang. Itulah kenapa, kalian ingat nggak?
dulu selama 1,5 tahun saya tidak bahas wa'alabu sama sekali. Nggak bahas wa'alabu sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu setiap saya bahas dia, ya, emosi saya yang maju duluan. Ya, emosi saya yang maju duluan. Bagaimana dia nikam saya dulu kan gitu. Bagaimana dia mencelakai saya. Bagaimana saya anggap dia teman, tapi dia dengan jahatnya, dengan sadisnya mencelakai saya. Sehingga kalau saya bahas dia pasti kepancing emosi saya. Dan saya katakan saya nggak akan bahas dia sampai saya bisa mengontrol emosi tersebut. Ya, karena saya mau apapun nih konten yang saya buat, niat aslinya adalah lillahi ta'ala. Selebihnya serahkan kepada Allah, baik itu viral kah, baik itu terkenal kah, ya, serahkan kepada Allah, bukan urusan kita. Yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan dan meluruskan fitnah-fitnah noten dan menampilkan, ya, bahwa kalianlah yang kacau balau, bukan kami. Islam nggak ada masalah, Islam udah final. Udah final, mau kalian adu domba gimana pun, kami tahu mana kami, mana lawan. Dan ini bukan apa ya, bukan hal-hal yang, di Islam itu udah capek lah diadu domba. Betul nggak? Agama yang paling sering diadu domba dari zaman dulu itu Islam. Karena para penjajah, setan tahu kalau umat muslim bersatu, nggak akan bisa dikalahkan. Jadi caranya adalah dengan memecah belah umat muslim. Dan itu terus dilakukan sampai sekarang. Di Indonesia aja, dipecah kan? Ada Islam nanti dibilang radikal, yang ini Islam moderat gitu kan? Apa itu? Nggak ada Islam moderat, Islam radikal. Ya, semua sama Islam. Ada aja kalian. Itu aja sih yang mau saya tampilkan di sini. Sekali lagi kalian nilai sendiri ya teman-teman. Saya rasa kalian sudah bijak, kalian sudah tahu lah cara membedakannya. Dan bagi teman-teman Kristen, buka mata kalian, lihat sendiri apa yang terjadi, kalian yang nilai sendiri. Ya, saya hanya menampilkan beritanya, selebihnya kalian yang olah sendiri data tersebut. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.